Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mohan Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program kerja tahunan Human Capital untuk proses pengembangan bisnis welcome. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu program kerja yang pertama, yaitu penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, data atau fakta di lapangan mengenai program kerja ini yaitu memberikan penilaian kinerja kepada karyawan merupakan momen yang seringkali digunakan oleh pihak manajemen dan timnya untuk mulai membenahi sistem atau alur kerja yang selama ini mungkin kurang bisa mengoptimalkan kinerja secara tim. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini memberikan informasi tentang hal-hal apa saja yang dapat menjadi area peningkatan untuknya. Untuk itulah, kami membuat program ini bagi karyawan untuk meningkatkan segala aspek pekerjaan, di mana semakin mereka tahu kesalahan yang dilakukan dan akan semakin mereka tahu apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, yang melatar belakangi adanya program kerja ini yaitu mendorong karyawan untuk lebih proaktif dalam memberikan kontribusinya. Selanjutnya, membuat karyawan mengetahui kekurangannya, dan yang terakhir mengukur kontribusi masing-masing site kerja dan masing-masing karyawan. Untuk penjelasan mengenai program kerja ini yaitu memberikan data dan informasi tentang kontribusi, kinerja, dan performa karyawan saat bekerja pada waktu tertentu. Informasi ini juga nantinya akan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, di mana manajemen dan timnya sering memanfaatkan momentum ini untuk membenahi sistem atau alur kerja yang mungkin sebelumnya belum bisa mengoptimalkan kinerja tim. Dengan kata lain, evaluasi kinerja ini menyoroti target pengembangan produk welcome demi mencapai profitabilitas dan customer growth yang harus meningkat. Selanjutnya, timeline untuk program kerja ini yaitu pada bulan Januari sampai bulan Juni, yaitu melakukan pendaftaran improvement. Bulan Juli, konfirmasi ulang skor kedisiplinan dan skor produktif. Pada bulan Agustus sampai September, yaitu pencapaian peningkatan profitabilitas dan customer growth pada produk welcome. Pada bulan November, yaitu penilaian dari panitia, dan bulan terakhir bulan Desember, yaitu pengumuman karyawan terbaik. Selanjutnya, flow proses pada program kerja ini terbagi menjadi 5, yaitu ada karyawan, leader, HC, supervisor, dan manager. Pada bagian karyawan, melakukan pendaftaran improvement. Lanjut ke leader, yaitu memberikan penghargaan dan evaluasi kedisiplinan. Masuk ke bagian HC, pada bagian HC ini memiliki kewenangan untuk memberikan skor improvement, skor produktif, skor kedisiplinan, dan yang terakhir skor keseluruhan. Lanjut ke bagian supervisor, yaitu memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian mengenai pencapaian peningkatan profitabilitas dan customer growth untuk diberikan kepada HC sebagai skor produktif. Selanjutnya, memberikan kewenangan untuk konfirmasi ulang mengenai evaluasi kedisiplinan yang diberikan kepada HC sebagai skor kedisiplinan. Setelah ketiga skor tersebut terkumpul, maka akan dijumlahkan skor keseluruhannya. Setelah itu, dari HC langsung diberikan kepada manajer untuk ditilai kembali. Setelah itu, barulah manajer bisa menentukan siapa yang menjadi karyawan terbaik. Selanjutnya, yaitu pembagian tugas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada HC, ada manajer, ada supervisor, dan ada leader. Untuk penjabaran sudah saya jelaskan pada slide flow proses. Selanjutnya, target yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, yaitu memungkinkan karyawan dan manajer mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji ataupun sebaliknya. Selanjutnya, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dari diri setiap karyawan, karena semakin mereka tahu apa kesalahan yang dilakukan dan semakin mereka tahu apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, risk management atau manajemen risiko pada program kerja ini, yaitu berkomunikasi secara pribadi dengan berbagai bagian
atau divisi perusahaan. Selanjutnya, memaksimalkan kontribusi karyawan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, kedisiplinan seluruh karyawan harus ditingkatkan kembali agar timbul kesadaran di antara setiap karyawan. Yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan program kerja ini. Pembahasan selanjutnya yaitu program kerja yang kedua, dengan program kerja pengembangan dan training karyawan. Untuk data atau fakta di lapangan mengenai program kerja ini yaitu, saat ini diyakini bahwa kualitas karyawan merupakan kunci dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Untuk memperbaiki kualitas pekerjanya, maka harus dilihat kembali di tahap awal ketika proses pencarian dan perekrutan pekerja. Pencarian dan perekrutan pekerja. Oleh karena itu, kami membuat program kerja pengembangan dan training terhadap karyawan karena semakin tinggi kualitas SDM perusahaan, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan dan akan membantu pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, yang melatar belakangi adanya program kerja yang kedua ini yaitu yang pertama mendorong karyawan untuk meningkatkan skill, yang kedua meningkatkan keterlibatan karyawan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas keterampilan karyawan agar tidak tertinggal dengan perusahaan kompetitor. Untuk penjelasan mengenai program kerja ini yaitu pengembangan dan training karyawan hendaknya menjadi menu wajib untuk semua perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan agar tidak tertinggal dengan kualitas karyawan dari perusahaan kompetitor. Selain itu, program kerja ini juga mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan para karyawannya, dan pastinya perusahaan juga dapat mencapai tujuannya dengan baik. Mengingat laju perubahan bisnis saat ini yang berkembang sangat pesat, karyawan pun juga harus ikut berkembang dari segi skill agar bisa lebih cepat beradaptasi dan bisa meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan customer growth perusahaan yang sedang dibangun, yaitu mengenai produk welcome. Untuk timeline program kerja ini, pada bulan pertama akan diberikan pelatihan job atau technical training. Jenis pelatihan ini lebih berfokus pada pekerjaan atau tugas serta teknik yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Pada bulan keempat, diberikan pelatihan interpersonal and problem solving training, yaitu pelatihan ini lebih berpusat pada cara memecahkan masalah dalam suatu proses produksi. Pada bulan ke-8, diberikan pelatihan developmental and innovative training. Jenis pelatihan ini akan melatih pengembangan dan inovasi dalam diri karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Dan pada bulan ke-11, diberikan pelatihan required and regular training. Jenis pelatihan ini dilakukan perusahaan secara berkala dan bertahap pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, flow proses program kerja ini yang pertama itu ada human capital dan di bawahnya ada development spesialis. Nah, pada bagian development spesialis ini akan mengajarkan 4 pelatihan. Yang pertama ada job atau technical training, yang kedua interpersonal and problem solving training, yang ketiga ada developmental and innovative training, dan yang terakhir yang keempat required and regular training. Untuk pembagian tugasnya, HC sebagai penanggung jawab atas program kerja pengembangan dan training karyawan ini. Yang kedua ada development spesialis, yaitu bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, dan memberikan program pelatihan khusus atas sebuah bisnis welcome ini. Selanjutnya, target yang diharapkan dengan adanya program kerja ini yaitu meningkatnya kemampuan individu agar SDM perusahaan bisa meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan customer growth dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Untuk risk management pada program kerja ini yaitu yang pertama memaksimalkan skill yang dimiliki karyawan agar kualitas pertumbuhan pada perusahaan meningkat. Yang kedua, membuat catatan statistik untuk melihat bagaimana evaluasi kerja serta pemantauan terkait kualitas produksi hingga layanan yang diberikan. Yang ketiga, menyaring tenaga kerja untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Dan yang keempat yaitu membuat laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan program kerja ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai program kerja human capital untuk proses pengembangan bisnis welcome ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.